Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarun Luhur dengan nomor NPM 2216041086. Saya lahir di Bandar Lampung tanggal 12 Januari 2004. Saya dari program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya di sini berkesempatan untuk menyampaikan resume dari hari pertama sampai hari keempat PKKMB. Pertama, saya akan menyampaikan resume hari pertama yang dibacakan materi pertama dari Bapak Irjen Polri Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSIMM. Materi pertama yang disampaikan adalah peran kepolisian terhadap kejahatan digital. Contoh pelanggaran kejahatan digital antara lain penipuan online, pencemaran nama baik, grading, dan doxing. Trik terhindar dari kejahatan UITE. Pertama, penggunaan internet harus lebih teliti sebelum men-share berita. Kedua, cek kembali jika ingin berinteraksi di internet. Ketiga, tulisan yang dibuat harus berupa fakta yang ada. Keempat, dalam menulis jangan hanya mengkritis tapi memberi solusi dari pembahasan tersebut. Kelima, jangan ragu untuk minta maaf bila kita salah. Keenam, segera melaporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di media sosial. Materi kedua yang dibacakan oleh Dr. Susetia Hermawati ST MSI tentang pengembangan karakter mahasiswa. Tujuan membangun karakter menjadikan mahasiswa itu mean of analysis karena mahasiswa adalah agen pembangun Indonesia. Materi ketiga yang dibacakan oleh Profesor Dr. Haji Said Akil Siroj MA tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Tujuan pembangunan karakter antara lain menghormati agama lain, tidak mengolok-olok agama lain, menghargai agama yang dianut oleh orang lain, dan tidak merusak tempat ibadah. Selanjutnya saya akan membacakan materi pada hari kedua. Materi pada hari kedua yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi MSI tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tujuannya mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh kegiatan kemerdekaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain: pertama, pertemuan pelajar; kedua, magang atau praktik kerja; ketiga, asisten mengajar di satuan pendidikan; keempat, penelitian atau riset; yang kelima, proyek kemanusiaan. Materi kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar MKes tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Kampus sehat atau Health Promoting University yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya kampus sehat Unila yang pertama, Zero Tolerance Area, parkir terpadu pembatasan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi. Yang ketiga, pengelolaan sumber air. Yang keempat, arboretum dan tempat penanaman pohon dan penanaman anggrek. Yang kelima, pengelolaan sampah. Materi ketiga ini dibacakan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI tentang etika norma kehidupan kampus. 10 karakter harus dimiliki mahasiswa. Yang pertama, rajin belajar; kedua, memiliki orientasi yang jelas; yang ketiga, bermanfaat bagi orang lain; keempat, menyesuaikan diri; kelima, peduli terhadap lingkungan; kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi; dan terakhir, rendah hati. Lanjut materi keempat yang dibacakan oleh Bapak Profesor Suharso PhD tentang perguruan tinggi di era revolusi industri
4.0, dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Era revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan bagi kita. Kita harus memiliki inovasi yang tinggi dalam menghidupi era ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita, mahasiswa Indonesia, melainkan mereka juga yang berada di luar negeri maupun sama. Hanya saja mereka sudah mendapat teknologi yang tinggi sehingga mereka dapat berpikir bagaimana menghadapinya. Lanjut di hari ketiga tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Dari materi yang disampaikan oleh Dr. Andes Ida Nurhaida MSI. Tentang materi yang disampaikan, sistem perkuliahan akan mengacu pada teknologi digital 4.0 yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, yaitu dalam posisi hybrid learning dan hybrid class. Dan dalam sistem perkuliahan model ini hanya dapat 5 kelas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah menerapkan sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang nantinya mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengambil SKD perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester, setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berada di PT yang sama sebanyak 1 semester. Materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Dedi Hermawan MSI tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Dalam bimbingan akademik terdapat peraturan akademik yang nanti mahasiswa bisa dapat mengunduh file atau meminta kepada kakak tingkat kemudian dapat difotokopi. Peraturan akademik harus dibaca dengan jelas dan tuntas agar mahasiswa mengetahui apa saja peraturan atau ketentuan yang berlaku. Materi selanjutnya dibacakan oleh Dr. Arif Sugiono MSI tentang sarana dan prasarana. Yang pertama ada green space, kedua zona bebas sampah plastik, ketiga smoking area, keempat ada food court, kelima on working space, yang keenam ada hybrid class, 7 smart class, yang 9 gedung lab multimedia yang akan dibuat nanti, dan terakhir CCTV gedung Greg. Materi selanjutnya yang dibacakan oleh Dr. Robi Cahyadi MA tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Terkait hak dan kewajiban mahasiswa terdapat Direktur nomor 25 tahun 2020. Dimulai dari semester 3 ada banyak beasiswa yang dapat diikuti. Mahasiswa dapat mengaksesnya di situs web FISIP yakni fisip.unila.ac.id dan mampu memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat rendah sampai tingkat internasional. Fakultas FISIP juga memiliki UKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Nantinya mahasiswa mendapatkan surat keterangan pendamping jasa yang dipakai atau ditampilkan ketika mahasiswa akan melamar kerja. Dan materi hari keempat, yaitu materi terakhir yang kita akan bacakan, itu tentang materi dari Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat. Yang kedua ada diskusi IKA FISIP terkait pentingnya ikut perorganisasian selama perkuliahan. Yang selanjutnya ada perkenalan UKM FISIP Unila, paduan suara mahasiswa FISIP, ISPI, UKM Film, Cendikia Republika, UKM Pembangunan Industri Kreasi, dan yang terakhir perkenalan IMJ dan AMD FISIP Unila. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.